Salam semuanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan sharing bersama. Jadi kita nanti akan eh, ada beberapa hal ya. Saya akan sampaikan materinya, kemudian nanti ada tanya jawab. Kalau saudara ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lewat chat juga boleh. Tetapi nanti kalau mau langsung juga boleh. Kita lihat waktunya mudah-mudahan cukup banyak ya. Sebelum kita menutupnya, nanti ada tanya jawab terlebih dahulu. Baik, saudara-saudara, tadi Bu Marta sudah sampaikan di pendahuluan bahwa mestinya keluarga itu tempat yang paling nyaman bagi orang untuk tinggal, untuk bertumbuh. Keluarga itu menjadi tempat yang paling aman untuk bisa menjalani hari-harinya, karena memang keluarga itu dirancang Tuhan untuk menjadi tempat yang seperti itu. Keluarga dirancang Tuhan menjadi tempat terbaik. Setiap orang bisa menikmati relasi yang penuh kasih karunia, tidak ada ketakutan, tidak ada penghakiman. Menjadi tempat terbaik untuk menjadi orang baik, menjadi tempat yang terbaik untuk bangkit dari kegagalan, menjadi orang yang menjadi tempat yang terbaik untuk bisa memperbaiki hidupnya, untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Itulah seharusnya keluarga. Tetapi ada satu masalah yang disebut dengan toxic family atau keluarga yang beracun. Karena ketika keluarga mulai beracun nih, ada anggota keluarganya saling menyakiti, baik secara mental, secara fisik, secara psikologis maupun emosi. Rumah bukan lagi tempat yang nyaman, rumah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarganya. Malam hari ini kita akan lihat apa saja yang menjadi gejala-gejalanya seperti apa, lalu dampak buruknya seperti apa, dan bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dalam keluarga kita dalam pendekatan rohani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tanda-tanda, kita akan lihat tanda-tanda keluarga itu sudah beracun. Yang pertama, biasanya keluarga mulai mengabaikan garis batas. Satu atau lebih anggota keluarga tidak menghargai atau melanggar garis batas anggota keluarga yang lain, atau kalau tidak, mereka berusaha mengendalikan tindakan, pikiran, dan perasaan anggota keluarga yang lain. Dalam sebuah relasi yang sehat, seharusnya hubungan itu tetap ada batasnya. Hubungan itu ada rambu-rambunya, ada aturannya. Tetapi dalam keluarga yang beracun, rambu-rambu atau batas-batas itu biasanya diabaikan, bahkan dilanggar. Orang tidak bisa nyaman, tidak merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri karena anggota keluarga yang lain bisa merabasnya dengan seenaknya dengan berbagai macam cara yang kadang-kadang menimbulkan ketakutan atau menimbulkan perasaan tidak aman di rumah sendiri. Tanda yang kedua, hubungan yang bersifat manipulatif. Keluarga sudah beracun ketika hubungan itu mulai bersifat manipulatif. Anggota keluarga yang beracun seringkali menggunakan taktik manipulatif untuk mengontrol atau mendominasi anggota keluarga lain menggunakan rasa bersalah, ketakutan, atau paksaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya, di dalam satu keluarga seringkali ada orang, siapa yang paling marah, siapa yang pemarah, itu yang paling dituruti. Kalau yang tukang marah itu adalah ayahnya, kalau dia marah, dia sampai ngamuk, dia sampai banting-banting atau lempar-lempar barang, bahkan mungkin teriak histeris, maka ayah itu menjadi orang yang paling ditakutin. Apa saja yang dia maui, akhirnya diikutin. Tidak ada orang yang mau membantahnya. Atau kalau misalnya yang tukang ngamuk, yang tukang marah itu adalah
istrinya, maka istrinya ini yang paling dituruti. Bahkan suaminya pun takut. Kalau sudah istrinya ngamuk, sudah teriak-teriak, apa saja yang diinginkan, akhirnya dituruti. Bahkan ada juga anak yang melakukannya. Anak coba mengendalikan, coba mengontrol orang tuanya dengan cara apa? Teriak histeris, ngamuk. Coba, kalau kita perhatikan kecenderungan ini sering terjadi bahkan sejak anak kecil. Tapi kita nggak bahas tentang toxic parenting. Dalam pengasuhan anak, banyak orang tua mengalami kesulitan karena anak-anaknya. Kadang-kadang ada anak yang tipenya seperti itu. Coba mengontrol orang tuanya dengan kebiasaan-kebiasaan yang destruktif. Dia ngamuk, dia teriak-teriak, dia lempar, apalagi kalau lagi ada tamu atau lagi pergi, itu yang coba dilakukan tujuannya supaya orang tuanya bisa menuruti apa yang dia inginkan. Dan sayangnya banyak orang tua itu akhirnya mengikuti kemauan anaknya. Akibatnya itu menjadi sebuah pola di mana racun sudah mulai merusak suasana keluarga. Atau kalau enggak ada yang melakukan kontrol manipulatif itu dengan cara diam, silent treatment. Dia coba diam. Ini tipe orang kalau marah supaya keinginannya dipenuhi langsung ngambek, diam saja. Ditanya diam saja. Ini tidak hanya perempuan, laki pun kadang-kadang juga lakukan juga. Jadi kalau keinginannya tidak dipenuhi, dia diam. Kalau dia agak marah tetap nggak dipenuhi, akhirnya caranya dia diem, ngambek. Itu buat susah, nggak mau makan, nggak mau keluar dari kamar. Kadang-kadang itu terjadi, dan itu bisa dilakukan siapa saja. Tetapi memang yang paling sering lakukan silent treatment ini perempuan. Itu sebagai cara untuk membujuk suaminya, supaya menuruti keinginannya, supaya akhirnya ngalah. Atau ada anak-anak tertentu yang seperti itu. Ya. Hubungan manipulatif juga banyak diwarnai dengan kebohongan. Suami istri ada ketidakjujuran. Orang tua dan anak ada ketidakjujuran. Saudara dengan saudara ada ketidakjujuran. Kalau sebuah keluarga berbohong, membohongi orang satu sama lain, tidak jujur satu sama lain, mulai terjadi. Itu sudah mulai masuk yang namanya racun yang akan merusak hubungan dalam satu keluarga. Yang ketiga, keluarga itu sudah beracun kalau terjadi kekerasan pelecehan, kekerasan atau pelecehan baik secara verbal maupun fisik. Satu atau lebih anggota keluarga menunjukkan perilaku kasar atau pelecehan verbal atau fisik. Contoh, secara pelecehan verbal, ada kebiasaan baik dari ayah atau ibu atau anaknya yang melakukan kritik terus-menerus. Jadi hobinya mengkritik apa saja yang dilakukan anggota keluarga yang lain pasti dikritik. Kalau kita belajar tentang effective parenting, kita akan tahu salah satu yang membuat anak-anak tidak bisa tumbuh dengan baik karena mereka selalu mendapatkan kritik dari orang tua. Jadi ini tipe toxic parenting itu salah satunya orang tuanya ngeritik terus anak-anaknya. Bahkan ada yang menghina, mempermalukan, menghakimi, mengancam, mencaci maki, sampai ada yang melakukan pemukulan, kekerasan, bahkan tidak sedikit melakukan pelecehan seksual. Sekarang kita hidup di masa di mana media massa begitu sangat terbuka. Orang menyebutnya tidak hanya transparan dengan media massa ini. Sekarang semua kasus, semua masalah tidak hanya transparan, telanjang, bisa dilihat. Makanya kasus-kasus pelecehan seksual dan KDRT begitu mudah terbongkar. Itu adalah salah satu tanda keluarganya mengalami kerusakan akibat racun mulai masuk di rumahnya.
ada pelecehan-pelecehan seksual atau ada tindak kekerasan di dalam keluarga. Memang ada orang yang coba menghibur diri dengan berkata, ya kalau orang tua saya tidak keras, saya tidak jadi seperti sekarang. Pertanyaannya adalah bukan soal keras itu akhirnya dibenarkan, bisa jadi orang tuanya sangat keras, atau mungkin sebenarnya sedang melakukan tindak kekerasan, tetapi anaknya ada dua kemungkinan. Dalam perjalanannya menuju kedewasaan, usia dewasa, dia menyikapi dengan cara benar, dan dia tidak mau terus disakiti, tersakiti oleh perilaku ayah ibunya, dan coba memahaminya. Itu kemungkinan pertama. Dia mulai memahami. Apalagi ketika anak itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dia bisa berkata, aku bersyukur karena orang tuaku sangat keras, bahkan kadang-kadang tempeleng aku di masa kecil, itu yang buat aku sekarang seperti ini. Saudara-saudara, karena dia menyikapinya dengan cara yang positif. Sesuatu yang negatif itu tetapi ada begitu banyak orang terluka dengan ayahnya sampai dewasa, bahkan sampai tua, dia masih terluka dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Kami temukan kasus-kasus seperti itu tidak sedikit. Ada banyak orang hidupnya akhirnya dikontrol, didorong oleh luka yang ada di hatinya. Akibatnya dia menjadi orang yang banyak bermasalah secara emosional maupun secara relasional. Tanda keempat, keluarga itu sudah beracun, empati antar keluarga, antar anggota itu biasanya lemah. Satu atau anggota keluarga menunjukkan tidak peduli, tidak empati. Ada yang sakit, ada yang gagal, tadi hanya dikritik, hanya dipermalukan, hanya dihakimi, tidak ada empati. Bahkan ada yang mungkin sebenarnya dia butuh perhatian dari keluarga, dibiarkan begitu saja. Ketika dalam keluarga, empati itu mulai lemah, empati itu mulai padam, di situ racun mulai menggerogoti keluarga, dan dampaknya pasti akan sangat buruk sekali. Tanda yang kelima, keluarga sudah beracun, itu keluarga itu punya sikap atau mengutamakan atau mengejar kesempurnaan yang berlebihan. Jadi keluarga ini istilahnya perfeksionis habis. Anggota keluarga, terutama orang tua, menuntut anaknya untuk memenuhi harapannya yang setinggi langit, membuat anaknya akhirnya menjadi kewalahan, menjadi tertekan, menjadi stres untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi target kesempurnaan yang diminta oleh orang tuanya. Orang tua yang perfeksionis membuat banyak anak menderita. Sebenarnya tidak hanya orang tua. Ketika kita berada di dekat orang yang perfeksionis habis, kita menderita. Ada momen-momen tertentu, ada situasi tertentu, kadang-kadang kita memang pengen sempurna. Tetapi kalau orang yang perfeksionis habis itu, dia sama sekali tidak bisa melihat kekurangan sedikit pun, kesalahan sedikit pun, semuanya harus sempurna, dan itu membuat orang sekitarnya menderita. Nah, kalau yang perfeksionis habis ini adalah seorang ayah, maka anak dan istrinya akan sangat menderita. Apalagi kalau seorang ibu juga demikian. Jadi kalau di rumah ada yang perfeksionisnya itu sangat hyper sekali, ya, itu membuat banyak orang menjadi menderita. Anggota keluarganya menderita karena orang yang sangat perfeksionis cenderung sulit untuk bisa memberi apresiasi terhadap apa yang dilakukan anggota keluarga yang lain. Dia mudah sekali mengkritik, dia mudah sekali mencela, dia sulit untuk menghargai atau memberi apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Akibatnya kan orang merasa tidak pernah
nyaman untuk bekerja. Ada seorang perempuan muda, karir pekerjaannya sangat bagus, performanya sangat baik, menarik sebagai seorang perempuan, tetapi dia belum menikah. Dia berusaha keras supaya berhasil dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Dia berusaha tampil selalu sempurna. Suatu saat ayahnya meninggal dalam keadaan sakit yang sangat kritis, hampir meninggal. Anak perempuan ini dekat eh, ada di sebelah ranjang ayahnya, coba menghibur dan memastikan semuanya beres, Papa. Semuanya baik. Ini rumah sakit yang terbaik. Yang merawat Papa adalah dokter terbaik. Jadi Papa tidak usah khawatir. Pasti bisa sembuh. Dia coba menghibur. Ayahnya kemudian berkata, "Nak, tahukah kamu, Papa itu sebenarnya sangat bangga dengan kamu. Sejak kecil, Papa lihat kamu sangat aktif sekali, kamu kreatif, kamu pinter. Papa bangga. Jadi kamu mesti tahu ya, sebenarnya apapun yang kamu kerjakan, Papa bangga." Anaknya terlihat menundukkan kepala dan menangis. "Kenapa kamu menangis?" Anaknya bilang, "Papa, aku dari kecil berusaha merebut hati Papa, supaya Papa mencintai aku, supaya Papa mengasihi aku. Karena yang aku lihat, sepertinya Papa lebih bangga dengan kakak. Apa saja Papa akan prioritaskan kakak. Lalu Papa selalu bilang, 'Nak, kamu harus seperti kakakmu. Kalau aku nilai-nilaiku di sekolah bagus, memang tidak sebagus kakak. Papa selalu bilang, kamu harus seperti kakak. Kamu harus berjuang lagi seperti kakak. Di hatiku aku meragukan Papa sayang aku. Yang Papa banggakan, yang Papa sayangi hanya kakak. Bahkan sepertinya aku merepotkan Papa selama ini." Saudara-saudara, ayahnya selalu menuntut lebih, 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 lebih. Kamu harus lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Tidak sedikit orang setelah dewasa, kami temui dalam pelayanan sekolah pemulihan. Mereka mengejar target kesempurnaannya, hidupnya tidak bahagia. Karena tumbuh dalam standar yang bagi mereka tidak pernah tercapai. Harus terus, harus terus. Perempuan muda tadi kemudian berkata, "Papa, kalau aku tahu Papa sayang sama aku seperti Papa menyayangi kakak, aku tidak harus menyiksa diri dengan berbagai tuntutan-tuntutan terhadap diriku sendiri. Aku bisa menikmati kebahagiaan, dan aku mungkin sudah menikah sekarang. Karena pria-pria yang coba dekat dengan aku, mereka ketakutan karena aku selalu menuntut kesempurnaan dari hidup mereka, yang sebenarnya aku sendiri tidak pernah mencapainya." Saudara-saudara, itulah problem orang yang perfeksionis. Ya, orang kalau mau, seperti saya bilang ya, untuk hal-hal tertentu kita kadang-kadang ingin sempurna, itu bagus. Saudara kalau ingin menikah, persiapkan acaramu sebaik mungkin. Berusaha nanti di acara pernikahan itu bisa sempurna, sesempurna yang bisa dikerjakan. Karena itu seumur hidup, itu kan sesuatu yang baik. Tetapi apakah benar kesempurnaan bisa dicapai? Menurut saya, sulit. Kesempurnaan yang ada dalam pikiran kita, itu kadang-kadang sesuatu yang membuat kita tersiksa karena kita tidak bisa mencapainya. Apalagi ketika kita tuntut orang di sekitar kita, mereka akan lebih menderita karena tidak bisa mencapai apa yang kita tuntut terhadap mereka. Karena kita yang menuntut saja nggak bisa mencapainya, apalagi orang lain. Kalau dalam keluarga terjadi,
disitulah racun itu mulai merusak keluarga. Tanda berikutnya, keluarga sudah beracun, yaitu ketergantungan yang berlebihan. Satu anggota keluarga atau lebih memiliki ketergantungan berlebihan kepada anggota keluarga lainnya, sehingga merampas me time, waktu pribadi, waktu sendirian. Ini mirip seperti parasit dalam tanaman, menyerap, merampas, mengambil apapun dari hidup dari orang yang jadi induknya. Misalnya, pasangan suami istri. Saudara-saudara kita menikah, salah satu tujuannya supaya kita menyatu sebagai pasangan suami istri menjadi satu daging menggenapi rencana Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak ada ruang setiap orang, setiap pasangan ini, baik suami atau istri, punya waktu untuk sendiri, untuk merenung, untuk melakukan refleksi pribadi, untuk menikmati kesendirian di waktu-waktu tertentu, baik sendirian benar-benar secara fisik sendiri, atau dia ada waktu ketemu dengan temannya yang lain. Yang penting tidak boleh merusak atau mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Tetapi setiap pribadi itu harus punya waktu. Nah, orang yang punya ketergantungan berlebihan ini sepertinya kalau kamu nggak mau pergi, aku juga nggak pergi. Sesekali itu oke ya. Tetapi kalau semua acara, kalau kamu nggak pergi, aku nggak pergi. Kalau kamu nggak lakukan, aku nggak lakukan. Jadi semuanya harus dilakukan berdua terus. Berdua terus. Jadi tidak akan lakukan apapun juga kalau nggak berdua. Sementara tanggung jawab baik suami maupun istri kan ada tanggung jawab yang unik nih, ada tanggung jawabnya masing-masing, ada bagian yang kadang-kadang memang harus masing-masing, tidak selalu harus sama-sama. Ada orang yang begitu bergantung luar biasa. Saya pernah konseling seorang ibu, dia sampai mengambil uang di ATM aja nggak bisa, karena semuanya itu yang ngurus suaminya. Dia bergantung penuh dengan suaminya. Dia tidak akan berani pergi ke pesta pernikahan temannya sendirian. Lebih baik aku nggak pergi kalau suami tidak ikut. Termasuk urusan-urusan yang lain-lain itu. Sampai belanja di pasar untuk urusan rumah tangga. Kalau suami nggak nemani, mending nggak usah. Itu tadi, sampai ambil uang di ATM pun, kalau suaminya tidak bersama dia, dia nggak akan ambil. Bahkan kalau ada suaminya, suaminya lah yang melakukan. Begitu suaminya meninggal, dia kebingungan. Dia tanya saya, Pak Heru ambil duit di ATM itu seperti apa sih? Gimana sih? Tinggal di Jakarta, keluarga menengah. Artinya orang yang tidak kesulitan duit. Tinggal di ibu kota negara. Ambil duit di ATM aja nggak bisa. Karena apa? Dia sangat bergantung kepada suaminya. Ini pasti menjadi beban yang luar biasa bagi suaminya. Ketergantungan yang berlebihan. Keluarga itu memang benar, itu kita harus saling membutuhkan, itu keluarga. Ada waktu tertentu kita membutuhkan, tetapi tidak sampai ketergantungan itu berlebihan. Kalau tidak ini aku nggak lakukan, enggak. Makanya Tuhan memberi pedoman untuk keluarga apa? Kalau anak-anak itu sudah dewasa, lalu mau menikah, firman Tuhan yang diberikan kepada kita apa? Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Seorang anak pun ketika dia bayi bergantung penuh kepada orang tuanya. Tetapi orang tua yang bijak mendidik anaknya, makin hari anak itu tidak boleh bergantung kepada dia sebagai orang tua.
Di dalam Tuhan kita akan arahkan anak kita makin lama bisa mandiri, dan kalau dia akan memiliki kebergantungan, harus berpindah dari kebergantungan kepada orang tuanya kepada bergantung kepada Tuhan. Karena dia nanti akan menikah dan menjadi orang tua juga. Nah, kalau anak sampai umurnya 50 tahun masih bergantung sama orang tuanya, dikit-dikit hubungin ayah ibunya, dan ayahnya kalau lihat anaknya masalah langsung ambil alih itu, ini pasti tidak sehat. Ini toksik dalam keluarga. Tidak. Tidak boleh ada ketergantungan yang berlebihan. Harus ada batasnya. Nah, ini ada sebuah penelitian dari Journal of Family Medicine and Disease Prevention. Ada faktor penyebab terjadinya keluarga beracun. Ada beberapa ya. Saya sampaikan singkat saja. Orang tua yang abusive, yang suka lakukan tindak kekerasan, yang otoriter, yang suka memanjakan anak. Jadi dua hal ini, ada yang terlalu menggunakan wewenang yang luar biasa sampai otoriter, bahkan lakukan kekerasan, ada yang sangat melindungi anaknya, memanjakan sedemikian rupa, itu justru bisa jadi penyebab keluarga beracun. Anaknya akhirnya punya ketergantungan berlebihan terhadap orang tuanya. Adanya campur tangan dari keluarga besar untuk urusan tertentu. Suku-suku di Indonesia ini ikatan kekeluargaannya sangat kompak, sangat baik. Cuma kadang-kadang kedekatan dalam keluarga besar ada risikonya, yaitu keluarga besar sering campur tangan untuk urusan-urusan rumah tangga yang lain. Jadi misalnya ada masalah dengan anak begitu ya. Kemudian ada pamannya, ada tantenya, ada kakek, ada nenek. Itu semua ikut nimbrung, campur tangan. Sehingga anaknya bukannya akhirnya menyadari itu dan ingin berubah, merasa dihakimi, merasa dipermalukan. Anak tambah memberontak. Kecenderungan keluarga besar yang ikut campur tangan dalam sebuah keluarga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya keluarga beracun. Ada lagi misalnya peristiwa yang menyakitkan, contohnya perceraian. Sesuatu karena keluarga beracun itu toxic family itu adalah hubungan antara anggota yang saling menyakitkan. Maka tidak mengherankan peristiwa atau pengalaman-pengalaman menyakitkan itu jadi faktor penyebab yang sangat kuat. Anak mempunyai penyakit kronis atau sebagai penyandang disabilitas. Kadang-kadang karena anaknya mempunyai penyakit kronis atau lahir sebagai penyandang disabilitas, suami istri bisa saling menyalahkan, suami istri bisa merasa bersalah. Kondisi-kondisi seperti ini justru akhirnya meracuni hubungan dalam keluarga kalau tidak disikapi dengan bijak dan benar dalam perspektifnya Tuhan. Ada anggota keluarga yang mempunyai gangguan kepribadian. Kalau ini bisa dimaklumi ya, akhirnya memang akan sangat mengganggu hubungan di dalam keluarga. Status ekonomi dan sosial keluarga juga bisa terjadi karena status ekonomi maupun sosial keluarga kan akan mempengaruhi hubungan satu sama lain. Ada keluarga terpengaruh dengan hal ini sedemikian buruk negatifnya sehingga justru meracuni keluarganya sendiri. Atau value, nilai yang sudah ada di keluarganya. Mencela, mengkritik, mencaci maki, menghakimi dianggap biasa. Karena dianggap biasa berarti kan orang saling melakukan saja. Jadi saling menghina, saling mengkritik itu biasa saja gitu. Akhirnya ya pasti itu jadi faktor yang sangat kuat sekali. Sebuah keluarga akhirnya mengalami yang namanya toxic family. Atau karena memang keluarga sebelumnya sudah mempunyai sifat toksik dalam banyak hubungan dilakukan. Jadi anak-anak meneruskan ketika dia menikah, rumah tangganya juga gayanya seperti itu. Jarang sekali pujian diberikan, yang ada hanya mencela, mengkritik, itu saja.
Akibat buruk keluarga beracun itu apa? Akibat buruk yang pertama, gangguan emosional. Anggota keluarga yang beracun dapat mengalami tekanan emosional yang signifikan yang menyebabkan perasaan sedih, cemas, depresi. Mereka pun kemudian ikut menciptakan lingkungan beracun dalam keluarganya, meningkatkan lingkungan beracun itu dalam keluarganya. Keluarga beracun senantiasa membuat orang-orang yang ada di dalamnya mudah menjadi sedih, cemas, depresi. Karena apa? Tersakiti. Karena apa? Sering dicela. Karena apa? Sering diancam. Karena apa? Dia tidak nyaman, merasa tidak aman di dalam rumahnya sendiri. Makanya akan menghasilkan anggota keluarga yang bermasalah secara emosional. Perasaan sedih, cemas, dan depresi itu hanya sebagian dari yang dialami. Yang kedua, kerusakan gambar diri. Kritik yang terus-menerus dan umpan balik negatif dapat menyebabkan harga diri rendah dan perasaan tidak berharga. Di sekolah pemulihan di modul pertama, saya sering sampaikan kisah seorang perempuan yang sudah menikah dan sudah punya anak, umurnya kira-kira 40-an gitulah ya. Dalam satu pelayanan kita bertemu, orangnya potensinya bagus karena bekerja baik ya. Tetapi orangnya kelihatan sekali sangat minder dan selalu gelisah. Ketika mengobrol, tidak berani untuk menatap wajah orang yang dia ajak ngobrol. Sangat tertutup dan sensitif sekali. Kemudian dalam sharing di kelompok, waktu itu pelayanan pemulihan dalam bentuk retreat, dia cerita begini. Dari kecil, saya tidak pernah dipuji oleh ayah dan ibu saya. Dari kecil, saya hanya dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik saya. Kakak saya yang laki-laki berprestasi, dapat beasiswa selama sekolah. Adik saya yang kecil, adik saya yang perempuan, itu cantik, menarik, banyak temannya. Sementara wajah saya jelek, itu kata dia sendiri. Karena dari kecil dia mendengar adiknya ini cantik, dia tidak pernah dipuji, dia menafsirkan bahwa dia jelek. Dia juga tidak pernah dipuji kalau dia itu pintar. Sementara yang dipuji tentang kepintarannya hanya kakaknya. Dia punya persepsi di masa kecilnya bahwa dia anak yang bodoh. Itu yang dia yakini tentang dirinya, aku bodoh dan jelek. Apalagi dalam beberapa kejadian, ayahnya itu marah sama dia, perkataannya diulang-ulang, kalimatnya mirip. Ayahnya berkata, kamu tidak akan bisa bahagia, kamu tidak mungkin bisa berhasil. Itu kata-kata yang diucapkan ayahnya, tidak hanya 2 atau 3 kali, sering dia terima ketika dia kecil. Itu memperkuat keyakinannya bahwa aku jelek, bodoh, tidak mungkin bahagia, tidak mungkin berhasil. Ketika dia menikah, ada laki-laki yang mendekati dia, kemudian melamar tanpa berpikir panjang. Ya, saya mau. Sebab siapa lagi yang mau dengan perempuan bodoh, jelek, dan tidak bisa berhasil. Itu yang jadi pertimbangannya. Makanya setelah itu pernikahannya toksik sekali. Karena dia sendiri gambar dirinya kan buruk sekali. Gambar dirinya buruk sekali. Itu yang membuat dia jadi mudah curiga dengan suaminya. Suaminya ingin berkata apa, bicara apa, dia meragukan itu. Jadi sulit hubungannya menjadi buruk dengan suaminya, bukan karena suaminya tidak ingin memperbaiki rumah tangganya, tetapi karena istrinya mengalami kerusakan gambar diri. Istrinya menjadi toksik. Itu hubungan yang sangat buruk, ya, sangat buruk dalam rumah tangganya.
Akibat buruk yang ketiga, mengalami kecemasan dan depresi. Tadi kan secara emosi itu menjadi rusak, menjadi terganggu. Makanya anggota keluarga yang beracun bisa saja benar-benar kecemasan dan depresinya itu menjadi gejala yang sering muncul, tidak hanya satu orang, dua orang, tetapi tidak apa ya, tidak punya optimisme dalam menjalani hidup ini karena mereka selalu dalam kecemasan, dalam keadaan depresi, mudah tertekan, mudah dipengaruhi suasana emosinya sedemikian rupa. Dan yang keempat, dampak negatif pada relasi. Orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang toksik akan mengalami kesulitan untuk membangun hubungan yang intim, keintiman dalam sebuah relasi. Hubungannya cenderung manipulatif tadi. Gimana saya bisa mengontrol, mengendalikan orang dengan berbagai macam aktingnya, perilakunya. Bisa dengan cara ngambek tadi, bisa dengan emosi, dengan histeris, dengan kemarahannya tadi, dengan ancaman apapun akan dia lakukan supaya orang itu bisa dikontrol. Kalau saya bisa mengontrol orang, bisa mendominasi hubungan ini, aman. Ada ketakutan dia ditinggalkan orang-orang. Karena memang sulit untuk membangun keintiman. Ada seorang ibu yang curhat berkata begini, Pak Pendeta, puji Tuhan sampai sekarang saya tidak selingkuh. Lah ngobrol kok pertama seperti itu. Saya tanya, kenapa memangnya Bu? Iya, suami saya itu orang yang sangat kaku sekali. Nggak romantis, Pak. Nggak bisa mesra. Saya bercanda sama dia. Ibu, suami tidak romantis dan tidak mesra dengan ibu. Kok anaknya ada 5? Dia, iya, Pak. Tetapi saya tidak menikmati keintiman. Saya tidak menikmati hubungan itu. Akibatnya, dia menjadi seseorang yang sebenarnya tersakiti dalam relasi. Cuma karena dia memegang teguh janji pernikahannya di hadapan Tuhan. Komitmen dengan Tuhan untuk menjaga dan merawat pernikahannya. Dia tidak tinggalkan suaminya. Tidak bahagia. Dan suaminya ketika diingatkan selalu berkata, kamu nggak usah genit, kamu udah punya anak, itu saja. Akhirnya yang muncul secara tidak sadar hubungan mereka diwarnai dengan celetukan perkataan yang menyakiti. Jadi ada hal-hal yang sifatnya verbal itu saling menyakiti. Hubungan mereka saling menyakiti. Dan kalau ini terus berlangsung, akan menyebar kepada anak-anaknya. Hubungan dengan anak-anaknya begitu. Dan anaknya satu sama lain juga seperti itu. Dan ini juga akan menyebar lebih lanjut keluar dari rumah dalam hubungannya dengan sahabat, dengan komunitasnya, bahkan dalam percintaan. Misalnya anaknya mulai dekat dengan seseorang, ibu ini ikut nimbrung, ibu ini memberi komentar-komentar yang sifatnya sarkasme, sindiran-sindiran yang membuat ada seseorang yang coba dekati anaknya akhirnya mundur. Bahkan ada yang sudah hubungan mereka sampai pacaran akhirnya putus karena ibunya ikut campur terlalu dalam. Ini orang-orang yang toksik itu cenderung seperti itu. Tidak hanya kepo, tetapi ingin ikut campur. Nah, kalau ibu yang toksik, ini membuat anak-anak itu menderita tuh. Apa saja dicampurin itu. Apa saja tidak bisa mandiri anak ya. Dalam hubungan kerja juga bisa begitu. Dampak relasinya akhirnya tipe orang yang tidak bisa intim, manipulatif dan cenderung
tadi menyakiti itu dianggap sesuatu yang biasa, itu bisa mempengaruhi hubungan dalam pekerjaan. Makanya di tempat kerja pun ada konflik, suka berantem dengan orang lain, itu terjadi. Bahkan hubungan dalam gereja pun juga begitu. Kita ketemu orang-orang di gereja, melayani bahkan hamba-hamba Tuhan. Kalau dia tipe pribadi yang toksik, di keluarga dia tidak pulih, di keluarganya apalagi itu sangat beracun sekali. Ketika dia aktif di gereja, dia menjadi orang-orang yang meracuni hubungan persekutuan, membuat persekutuan itu hubungannya selalu bermasalah terus dengan kehadiran dia. Karena ada racun yang mulai masuk dalam persekutuan. Ini pasti sangat buruk sekali akibatnya. Akibat buruk yang kelima, kepercayaan rusak. Anggota keluarga satu dengan yang lain biasanya menjadi tidak saling mempercayai. Sulit untuk saling mempercayai. Sebab kalau aku cerita ke suami, suami bocor. Dia cerita ke banyak orang. Kalau cerita ke istri, istri juga bocor, cerita ke banyak orang. Akhirnya suami istri tidak saling mempercayai untuk beberapa hal. Padahal namanya suami istri kalau pengen harmonis kan harus belajar saling mempercayai satu sama lain. Saling curiga, saling menuduh, itu yang terjadi. Ada konflik. Anak juga bisa saja rusak kepercayaannya terhadap orang tuanya. Karena orang tuanya tidak bisa dipercaya. Kalau anak curhat itu nyebar ke keluarga besar, keluarga nyebar juga kemana-mana tuh, ke komunitasnya, misalnya begitu. Membuat hubungan itu selalu manipulatif, tidak jujur, selalu ada yang disembunyikan karena tidak saling mempercayai. Saudara bisa bayangkan suasana toxic family ini ya. Kalau ini orang-orangnya masuk di area gereja, di lingkungan gereja, kecenderungan-kecenderungan seperti ini masuk di gereja, pasti akan sangat mengganggu suasana persekutuan yang murni sesama saudara seiman. Kalau ini orang melayani, sangat mengganggu sekali suasana pelayanan. Sehingga pelayanan bukannya fokus bagaimana memberitakan Injil, bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana menjangkau jiwa, bagaimana memulihkan jiwa, bagaimana kita bisa masuk ke area-area yang selama ini belum dengar Injil, tetapi orang-orang yang melayani sibuk ngurus berantem satu sama lain. Bentar-bentar berantem, bentar-bentar bentar-bentar ada yang ngambek, bentar-bentar ada yang tersinggung. Itu benar-benar merusak produktivitas pelayanan. Dan saudara-saudara, kalau hal ini tidak diberi perhatian, banyak gereja akhirnya tidak produktif menghasilkan buah bagi Tuhan. Karena problemnya di sini. Bukan karena tidak ada orang-orang yang terbeban dan mencintai Tuhan. Tetapi hubungan yang beracun ini sudah merusak hubungan orang-orang yang aktif di gereja. Kalau kaitannya dengan tumbuh kembang anak, saya bacakan saja ya. Ini ternyata toxic family itu bisa merusak tumbuh kembang anak nih. Yang pertama, anak memiliki harga diri yang rendah. Jadi rendahnya harga diri dan kurangnya kasih sayang terhadap orang lain. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang toksik itu cenderung memiliki harga diri yang rendah dan dia agak susah untuk merasakan sentuhan kasih sayang dan susah untuk juga menyayangi yang lain. Ini jadi masalah biasanya kalau di sekolah minggu ini anak-anak yang bisa sangat minder sekali, penakut, tertutup, tetapi bisa juga jadi orang yang sulit didekati oleh gurunya, dengan temannya berantem. Kedua, kesulitan menangani figur otoritas. Tipe anak yang akhirnya suka memberontak otoritas, suka melawan orang tua di sekolah, melawan gurunya di gereja, melawan pembinanya. Ini akan
terjadi kalau dia sudah mulai tumbuh remaja, dewasa, melawan pembimbingnya, dia jadi jemaat dewasa, melawan pendetanya. Ini karena memang kesulitan untuk menangani, untuk meresponi figur otoritas. Karena di rumah, dia bersentuhan dengan figur otoritas yang menyakitkan. Yang ketiga, kepekaan tinggi terhadap kritik pribadi dan cepat tanggap dengan amarah. Maksudnya, tipe ini sensitif sekali, sensi ini. Bentar-bentar tersinggung, kemudian cepat apa? Eh, cepat cepat menyala itu sumbu kemarahannya itu. Jadi apa istilahnya itu? Sumbunya pendek, punya sumbu yang pendek ini, cepat ngambek, cepat marah gitu ya. Nyusahin banyak orang, kebutuhan konstan untuk validasi dari orang lain. Jadi ada dorongan kuat dalam dirinya, aku harus dapat validasi dari orang lain. Jadi kalau aku sekolah harus dapat validasi bahwa aku anak pinter, itu berjuang luar biasa dapat pengakuan maksudnya dari orang lain. Kalau aku kerja, aku ini orang yang punya kemampuan tinggi, dorongannya bagaimana diakui, dapat validasi dari orang lain. Lalu dia pengen beli rumah, pengen itu bagian dari supaya diakui orang lain bahwa dia berhasil. Beli mobil, seperti itu, bahkan sampai handphone pun. Makanya tidak heran kita ketemu orang setiap ada handphone tipe baru ganti, ganti, ganti. Padahal mungkin baru sebulan, 2 bulan. Hanya pengen dapat validasi dari orang lain. Ini simbol orang yang maju dan sukses. Jadi selalu mengejar hal seperti itu. Nah, kalau kita ketemu orang-orang yang selalu mencari validasi dari orang lain, pengakuan dari orang lain, coba cek kalau kita melayani atau membimbing orang itu. Mungkin dia produk dari keluarga yang beracun. Ini orang yang perlu ditolong supaya mengalami pemulihan. Secara tak sadar mencari hubungan toksik yang serupa. Makanya orang-orang yang terluka akan mencari orang yang sama-sama terluka. Termasuk dalam percintaan. Kita ketemu anak-anak muda yang terluka justru senang, bisa nyambung tuh dengan orang yang sama-sama kasar. Saya konseling anak perempuan, masih pacaran, dipukul, ditempeleng, tetapi tidak mau pisah. Karena dia sudah terbiasa alami kekerasan. Jadi bagi dia nggak ada masalah. Laki-laki kasar nggak apa-apa. Karena dia tadi butuh validasi pengakuan bahwa kamu dalam tanda petik ya, kamu laku. Ada laki-laki mau sama kamu. Kasar nggak apa-apa. Ini membuat hubungannya itu saling menyakiti. Nah, kalau dia menikah, wah nanti berantem terus. Rumah itu bukan lagi rumahku surgaku, tetapi rumahku adalah ring tinju. Karena berantem terus nih pasangan suami istri. Kurangnya tanggung jawab untuk menangani masalah. Kalau ada masalah, lari. Kalau ada masalah, diabaikan. Kalau ada masalah, karena dia punya ketergantungan yang begitu luar biasa dengan orang tuanya, biasanya masalahnya dibawa kepada orang tuanya, supaya orang tuanya menyelesaikannya. Nah, kalau ini masih masa-masa anak-anak, maklum ya, dia perlu dibangun mentalnya supaya berani hadapi masalah. Kan jadi lucu kalau dia sudah bekerja, sudah kuliah, sudah bekerja, apalagi sudah menikah. Kalau ada masalah, dia tetap aja lari ke orang tua, berharap orang tua menyelesaikannya. Akibat tumbuh dalam keluarga yang beracun nih. Rasa bersalah untuk menunjukkan belas kasihan pada diri sendiri. Coba pernah ketemu seorang anak yang dia lakukan kesalahan sebelum dia dimarahin orang tuanya, dia nangis dulu. Dia nangis itu bagian dari dia sebenarnya nggak mau. Ini mengasihi diri sendiri tuh. Aku nggak mau nanti dihukum sama papa. Nangis dulu. Itu kan manipulatif kan. Ini bisa tumbuh. Kalau ini tidak pulih ini. Jiwanya tidak pulih. Sampai dewasa model begitu itu. Jadi kalau dia buat salah, memang ada rasa bersalah. Tetapi dia tidak mau menanggung akibat kesalahannya. Dia hanya minta maaf aja cengengesan tuh. Karena dia tidak menganggap, dia tidak mau kalau harus menderita atau menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Tidak bertanggung jawab. Yang kedelapan, merasa tidak berdaya dan putus asa. Mudah menyerah. Mudah menyerah.
dengan masalah. Selalu mudah, kalau istilahnya anak muda sekarang, gampang kena mental. Kena mental gampang. Makanya anak-anak muda sekarang kan ciri anak-anak muda sekarang kan eh, bekerja itu tidak akan lama itu di sebuah tempat. Kadang-kadang baru 6 bulan pindah lagi tempat lain. Setahun bisa 2 atau 3 kali pindah. Ada yang strategis karena dia berpikir aku cari pengalaman, kemudian ada kesempatan peluang lain aku masuk. Tetapi kebanyakan karena kena mental di dunia kerja. Tekanan pekerjaan berat, pimpinan terlalu kuat menekan, lalu teman-teman kerja itu dia harus penyesuaian sedemikian rupa, dia sulit untuk membaur, untuk kerja tim, kena mental dia. Karena kena mental dia mundur, dia resign. Tanpa berpikir panjang, apakah ada gantinya pekerjaan. Gampang sekali anak-anak sekarang seperti itu. Jadi kalau udah kena mental, mereka akhirnya apa penyelesaiannya? Healing. Healingnya apa? Refreshing, jalan-jalan lah, cuti kemana gitu ya. Jadi penyelesaiannya hanya begitu ya. Ada ketakutan irasional ditinggalkan atau ditolak dan menyebabkan ketergantungan tadi karena memang irasional, ketakutannya itu irasional, takut ditolak, takut ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, akibatnya dia coba tadi memanipulasi hubungan dan dia membangun cara bagaimana supaya bisa mengontrol dan mengendalikan hubungan itu. Supaya saya tidak pernah ditolak, saya tidak pernah ditinggalnya. Kurangnya kepercayaan dan batasan. Ya, bagaimana kita mengalami kesembuhan dan memulihkan keluarga kita yang beracun? Yang pertama, hentikan kebiasaan ikut campur urusan orang lain. Ingat tadi salah satu masalah dalam keluarga yang beracun adalah bagaimana orang coba mengendalikan dengan berbagai macam cara, termasuk dia tidak peduli lagi batasan-batasan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, semuanya diserobot saja demikian rupa, nggak peduli perasaan orang lain, sehingga setiap anggota keluarga itu jadi merasa tidak punya hak pribadi, tidak punya privasi, dan itu menimbulkan banyak konflik. Oleh sebab itu, hentikan kebiasaan ikut campur urusan orang lain. Harus ada batasnya, harus ada batasnya. Suami istri perlu membagi tugas terhadap anaknya itu jelas, jangan main serobot saja ya. Walaupun suami istri kan perlu ada diskusi yang benar, kapan saatnya suami ikut masuk menasehati anaknya, kapan waktunya dia cukup mendampingi istrinya, teman diskusi saja istrinya yang masuk. Itu mesti ada supaya anak juga akhirnya menghargai ibunya dan tidak takut dengan ayahnya karena ada pembagian tugas yang dilakukan dengan konsisten ya. Kalau nggak bukan tanggung jawab kita, nggak usah. Kita paling hanya dukung, kasih motivasi. Jika ada permasalahan dalam keluarga dan tidak dalam ranahnya, maka kamu tidak perlu turun tangan terlebih yang memperburuk situasi. Jadi tadi misalnya ya, kita punya budaya di keluarga besar kita, kalau ada salah satu saudara atau keponakan ada masalah, itu biasa akhirnya siapa saja tadi bisa mencampur itu, bisa tantenya, bisa pamannya, bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa sepupunya, semua ngeroyok itu. Sepertinya memberi perhatian, tetapi membuat capek yang lagi punya masalah karena semua nasihat. Nasihatnya jadi panjang banget gitu ya. Kita harus buat batas. Kalau itu misalnya ya, saya punya keponakan ada masalah. Saya akan buat batas, saya tidak akan bisa masuk langsung. Kalau misalnya saya ketemu dengan ayahnya atau ibunya, paling saya konfirmasi saja. Aku dengar begini bener nggak sih? Oh iya tuh begini gini gini ini. Lalu gimana itu? Ya langkah-langkahnya begini gini. Saya paling hanya kasih masukan ke orang tuanya bagaimana mendekati anak atau memotivasi anak yang sedang alami masalah ini. Tetapi bisa juga suatu saat saya ketemu ponakan saya.
Kalau dia tidak ngajak ngobrol saya nggak akan kepo, mengkoreksi, menginterogasi. Tetapi ada kalanya namanya hubungan keluarga ya, bisa aja kan malah ponakan itu yang cerita. Om, aku begini-begini gimana? Nah, kalau seperti itu berarti mari posisikan sebagai orang tua yang mendukung anak untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk penyelesaiannya gimana? Kita tidak boleh mengambil keputusan untuk yang bukan tanggung jawab kita. Saya tidak bisa berkata kepada anak saya kalau begitu ya udah urusan papa yang beresin, atau kepada ponakan saya tenang saja, nanti om yang beresin. Itu namanya ikut campur. Ajarin mereka untuk berani menyelesaikan masalahnya. Dampingi, motivasi, doakan. Tetapi mereka yang menyelesaikan. Ini mirip konseling ya. Kalau Bapak Ibu yang belajar konseling, konselor itu tidak boleh mengambil alih masalah konselinya. Konselor tidak boleh dia yang membuat keputusan untuk atau bagi konselinya. Ini loh, kamu selesaikannya begini, 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 begini. Tapi takut, Pak. Ya kalau gitu, aku aja nanti yang ngomong. Itu namanya ikut campur urusan orang lain. Kalau konselor kan nggak boleh. Hanya menolong untuk menolong dia mengurai masalahnya, menemukan akar masalahnya, kemudian ketemu. Oh, berarti penyelesaiannya, kalau ini pendekatan konseling Kristen, penyelesaiannya menurut kebenaran Tuhan ini. Ada beberapa akan lebih bagus lagi kalau dari konseli akhirnya berkata, oh iya begini ya, berarti memang harusnya begini ya Pak. Nah, kalau seperti itu bagus sekali. Setelah itu kita motivasi dia, kita doakan dia supaya dia berani untuk menyelesaikan masalahnya. Orang yang ikut campur itu kan mengambil alih masalah yang lain, sehingga yang punya masalah cukup duduk diam saja semuanya sudah beres. Orang-orang yang manipulatif senang dengan orang tua seperti ini. Orang-orang yang manipulatif memanfaatkan orang-orang yang seperti ini. Juga jangan memancing-mancing emosi orang-orang yang toksik. Orang-orang yang toksik jangan dipancing-pancing emosinya. Buat susah. Karena kalau emosinya meledak, udah susah kita. Atau dia coba bela diri, wah nyerang kita luar biasa. Ada batas. Makanya ini bagian yang kedua. Selain kita menghentikan kebiasaan ikut campur urusan orang lain, tetapkan batas yang jelas. Relasi yang sehat itu selalu ada batasan yang jelas. Batasan menjadi cara untuk melindungi diri sendiri dan menjaga kesehatan mental, emosional, dan relasi kita dengan orang lain. Saat berhadapan dengan anggota keluarga yang beracun, yang toksik, penting untuk mengkomunikasikan batasan dengan jelas dan tegas. Kita sebagai pribadi jangan takut untuk berkata tidak dan menetapkan aturan dalam sebuah hubungan. Misalnya begini, orang sudah menikah, suami istri, lalu suaminya punya kebiasaan membantu keponakannya. Tiap bulan dia kirim uang untuk keponakannya. Sebelum menikah, pria itu harus cerita, aku terbiasa loh, sebab keponakanku itu orang tuanya hidupnya susah. Aku dukung dia untuk biayanya supaya bisa kuliah. Calon istrinya bisa terima enggak nih? Kalau dia bisa terima, ada batasan setelah itu. Tetapi nanti kalau kita sudah menikah, syaratnya satu ya, kalau mau kirim, aku harus tahu. Atau lebih bagus, aku yang kirim. Yang kedua, jumlahnya juga harus dikontrol. Jangan semua kebutuhan keponakanmu kamu penuhi. Sebab kita punya rumah tangga sendiri, apalagi nanti punya anak. Kita punya kebutuhan sendiri. Tidak boleh kebaikan kita itu membuat menderita orang yang tinggal di rumah kita. Nah, itu batasan. Itu boleh. Itu namanya kan buat batasan dalam relasi. Suami istri pun perlu ada batasan begitu. Nah, kalau ternyata suaminya diam-diam transfer ke keponakan tanpa bilang padahal jumlahnya banyak,
dan keluarganya sedang punya kebutuhan. Kira-kira ibu-ibu ini, emak-emak ini, kalau mulai tahu suaminya seperti itu, marah nggak? Marah, merasa nggak dipercaya, atau bahkan merasa dikhianati. Makanya hubungan yang sehat itu tetap ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Dan dalam hubungan itu kita tidak takut untuk berkata tidak. Ketika suatu saat keponakannya butuh biaya banyak, tetapi yang menikah ini juga anaknya lagi mau masuk sekolah ini, butuh biaya banyak. Harus berani berkata, maaf ya, yang sekarang kami tidak bisa bantu sebab kami punya kebutuhan lagi besar nih, anak-anak juga lagi masuk sekolah. Nanti berikutnya, kalau kami bisa mengatur budget kami lagi, kami akan bantu. Mungkin keponakannya sudah sekian lama dibantu dan orang tuanya sudah mendapatkan manfaat dari saudaranya, ikut membiayai anaknya. Orang itu kalau menerima bantuan kita terus-menerus, dia merasa itu haknya. Kadang-kadang kan begitu itu. Orang kalau udah dibantu terus, lalu suatu saat nggak dibantu, tersinggung. Karena merasa itu jadi hak. Ini juga, makanya kalau tidak punya batas, itu akhirnya orang akan manipulasi hubungan dengan kita, memanfaatkan kebaikan kita juga. Perlu ada batas, ya. Harus belajar bisa berkata tidak untuk sesuatu yang memang kita tidak bisa lakukan dengan baik, atau kita tidak setuju. Kita bisa berkata tidak, lalu tetapkan aturan main. Jika batasan dilanggar, tetapkan secara konsekuen. Jadi, tetapkan konsekuensinya secara konsisten. Misalnya, kalau ternyata kamu kuliah nggak benar, kami nggak akan bantu lagi loh. Begitu ternyata dia kuliah nggak benar, sang keponakan ini, ya udah kalau gitu aku nggak bantu lagi. Harus konsisten diterapkan. Ya, walaupun dalam perjalanan lihat susah sekali, lalu coba keponakan atau orang tuanya lobby kita lagi, itu bisa saja setelah itu kita agak luas gitu, tetapi oke, tetapi tidak sebanyak itu loh, misalnya begitu, bisa aja ya, karena itu kan duit kita ingin memberi, kita ingin membantu, tujuannya baik. Kalau orang akhirnya menyalahgunakan, masa kita membiarkan orang menipu kita, orang membiarkan menyalahgunakan kebaikan kita. Orang walaupun namanya kasih, bukan berarti orang yang mengasihi itu berarti membiarkan dirinya dibohongin. Kan enggak. Bukanlah. Ya, kasih itu harus bijaksana juga gitu ya. Tetapi memang tidak boleh membenci. Atau ada juga yang akhirnya, udahlah untuk sementara kamu sebulan ini nggak usah hubungin aku lagi ya. Misalnya begitu. Itu kan eh, konsekuensi dari ketidakjujuran atau penyalahgunaan kebaikan kita harus lakukan gitu. Yang kedua, tetapkan yang tadi batasan yang jelas. Kita lihat beberapa ayat ini. Mengapa dalam sebuah relasi batasan itu penting? Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan sudah memberi kita juga sebuah pengajaran pentingnya batasan. Dia saja, Tuhan aja membuat batasan kepada manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Coba saudara perhatikan ayat ini. Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman Eden itu sudah disiapkan Tuhan sedemikian indahnya, begitu baiknya. Mereka boleh menikmati. Kamu bebas menikmati semuanya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, buahnya jangan kau makan. Kenapa? Semuanya bebas dinikmati, yang satu ini tidak boleh. Saya pendekatan
dari sisi relasi ya. Kalau si teologis penjelasannya nggak seperti saya pasti nanti. Saya lebih ke arah relasi nih. Tuhan ingin begini loh. Aku percaya kamu, Adam dan Hawa, aku kasih kamu kemudahan, aku kasih kasih karunia. Semua sudah aku siapkan, sekarang aku tempatkan kamu di situ, kamu boleh nikmati semuanya, bebas kamu buat apa. Tetapi aku hanya minta, yang satu ini kamu nggak boleh makan buahnya. Yang satu ini, itu menjadi ujian bagi Adam dan Hawa, supaya mereka tetap menghormati Allah sebagai penciptanya. Punya rasa hormat terhadap Allah, dan sadar diri bahwa aku ini ciptaan, dan aku bisa menikmati semua yang ada di Taman Eden. Ini sepenuhnya anugerah Allah. Makanya aku tetap harus menghormati Allah. Walaupun aku bebas buat apa saja di sini, aku boleh menikmati apa saja yang ada di sini, tetapi aku harus ingat, Tuhanlah yang memberikannya. Aku harus menghormati Dia. Itu namanya batasan yang jelas. Tuhan mengajar itu. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa lebih memilih untuk melanggar batas itu. Akibatnya menjadi bencana bagi umat manusia. Keturunan Adam menjadi kacau balau, rusak luar biasa akibat dosa dan pelanggaran mereka. Jadi saudara-saudara, ada banyak sekali masalah timbul karena batasan-batasan yang tidak jelas dan ada pelanggaran batas. Tuhan sudah ingatkan, dalam relasi itu harus ada batasan yang jelas. Tuhan Yesus juga punya waktu me time untuk dirinya sendiri. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau kita lihat konteks dari Markus ini, Yesus itu habis pelayanan luar biasa tuh. Ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban terjadi, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Tetapi pagi-pagi benar dia memilih waktu ketika semuanya sepi, dia menyendiri. Bukan karena dia menghindari pelayanan atau menolak orang. Enggak, sebab kalau kita lihat ayat selanjutnya, murid-muridnya kemudian nyusul dan berkata untuk mengajak Yesus lagi, ini banyak orang yang membutuhkan pelayananmu. Yesus meresponi. Di sini kita belajar, memang secara rohani ya, kalau disiplin rohani ini namanya saat teduh, penting. Saat teduh itu sendirian dengan Tuhan penting. Tetapi secara pribadi, waktu untuk diri sendiri itu penting. Itu bagian dari merawat kesehatan rohani, jiwani, jasmani kita. Ada banyak orang Kristen, dulu ketika jadi jemaat biasa hanya ikut ibadah, dia bertumbuh baik. Secara rohani sehat, jiwanya sehat, dia damai, dia tenang. Tetapi begitu melayani, kok kacau balau, jadi pemarah, gampang stres, banyak penyakitnya, relasinya rusak dengan orang lain. Problemnya apa? Begitu dia mulai pelayanan, dia sibuk sekali. Alasannya semuanya kan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Selalu bilang, pokoknya kalau ada jemaat minta pelayanan, aku pasti berikan. Akhirnya dia menjadi kelelahan. Secara fisik dia menjadi sangat kecapean, tidak punya waktu untuk merawat kesehatan dirinya sendiri, hubungan dengan istri dan anaknya jadi renggang karena dia begitu sibuk. Akibatnya rumah tangganya masalah, hubungannya dengan sesama pelayan Tuhan bermasalah, dan dia menjadi depresi. Ada banyak orang pelayanan, kondisinya bisa sampai seperti ini. Harus ada batasan. Harus ada batasan. Melayani itu sangat baik, tetapi ingat, kamu punya waktu sendirian untuk merawat kesehatanmu, merawat kesehatan jiwamu, jasmanimu, rohanimu, itu sangat penting. Waktu sendirian, merenung, bersaat teduh di hadapan Tuhan, membaca Alkitab, atau hanya sebatas benar-benar istirahat saja, supaya tubuh akhirnya kembali menjadi bugar. Itu waktu yang penting supaya
kita tidak mudah tertekan, supaya kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan dan mengevaluasi bagaimana hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Ada batasnya. Makanya penjadwalan itu penting. Di kelas di sekolah pemulihan, waktu kita bahas modul tentang pemulihan keluarga, saya kan cerita begini, waktu anak saya masih kecil, masih SD gitu, saya janji dengan anak saya itu saya masukkan di jadwal saya. Misalnya hanya janji, hari Senin kita jalan-jalan di mall ya, gitu. Begitu anak saya mulai masuk usia remaja, mereka ada yang pengen nonton film, wah filmnya bagus nih, wah ya udah saya temenin. Dan janjian saya dengan anak saya itu saya masukkan di agenda pelayanan saya. Ketika ada yang telepon saya, Pak Heru bisa khotbah di gereja kami atau di persekutuan, saya akan bilang, maaf, saya sudah ada jadwal. Jadwalnya apa? Nemenin anak jalan-jalan di mall, nemenin anak untuk nonton film yang dia suka. Lebih baik kita temenin kan daripada sendirian kan, karena dia masih belum dewasa. Kita tahu apa yang ditonton juga, kan mendampingi namanya. Kita harus ada batasan yang jelas dalam hidup ini. Kalau tidak, ada banyak masalah terjadi. Batasan membantu kita menetapkan ekspektasi yang jelas, milikku dan milikmu itu jelas, hakku dan hakmu itu jelas, tanggung jawabku dan tanggung jawabmu itu jelas. Di rumah harus ada batas-batas seperti itu. Harus ada batas-batas seperti itu. Karena saya sering ngobrol dengan anak saya, kadang-kadang kalau saya minta tolong, walaupun saya tahu itu bercanda, misalnya mamanya mamanya butuh apa begitu ya, saya panggil anak saya, tolong dibantu mama tuh, kan ada papa, loh mama itu perlu bantuan, papa kan suaminya, suaminya itu punya tanggung jawab untuk backup kalau istrinya punya kesulitan, Pak. Dia walaupun setengah bercanda, saya dorong tetap dia mau bantu. Artinya anak itu perlu diajar juga ada batasan-batasan dalam keluarga. Apa hakmu, apa tanggung jawabmu? Apa milikku, apa milikmu? Lalu harapan-harapan itu harus masuk akal, sesuai dengan keunikan dan keistimewaan setiap anggota keluarga. Yang ketiga, pengampunan dan rekonsiliasi. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu baik hati seorang terhadap yang lain, lemah lembut dan saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan adalah perintah dan tindakan ketaatan kepada Tuhan. Ada banyak orang selalu bertanya, apakah harus mengampuni? Saya berkata, harus. Mengapa? Karena ini kan sulit sekali, Pak. Iya sulit. Tetapi mengampuni itu tidak bergantung perasaanmu. Kalau bergantung perasaanmu, mengampuni selalu sulit. Bagaimana mungkin orang yang tersakiti mudah untuk mengampuni sulit. Tetapi mengampuni itu merupakan keputusan untuk mentaati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengampunan itu bukan hanya kepentingan orang yang menyakiti kita, tetapi mengampuni itu sebenarnya kepentingan kita. Karena dengan mengampuni, kita sedang menjaga supaya secara mental dan emosional kita tetap sehat. Menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita. Karena kita tidak menyimpan kemarahan, sakit hati, amarah, dan keinginan balas dendam. Itu akan sehat jiwa kita. Jadi yang punya kepentingan mengampuni itu kita, karena kita mengasihi dan ingin mentaati Tuhan, dan karena kita ingin merawat kesehatan mental dan emosi kita sendiri. Memaafkan tidak berarti melupakan atau memaklumi perilaku anggota keluarga yang beracun, tetapi melepaskan kemarahan dan kebencian dan memilih untuk tetap menjalani hidup dan menikmatinya. Ketika kita memaafkan ayah kita yang beracun, ibu kita yang selalu menyakiti, atau saudara kita yang mengkhianati kita, ketika kita mengampuni mereka,
kita sedang melepaskan emosi-emosi negatif kita. Salah satunya adalah kemarahan. Kita akan menjadi lebih lega dan menjadi lebih sehat secara psikologis. Ya. Pengampunan dan rekonsiliasi itu konsep yang berbeda. Jadi pengampunan itu mestinya, idealnya itu diikuti dengan yang namanya rekonsiliasi. Dua hal yang konsepnya berbeda. Pengampunan itu adalah keputusan pribadi untuk melepaskan emosi negatif dan memberikan belas kasihan kepada pelaku, terlepas apakah dia meresponinya dengan baik atau tidak, apakah dia berubah setelah itu atau tidak. Tidak. Mengampuni itu keputusan pribadi kita, karena kita tidak mau terus dikuasai oleh kejahatan dia dalam pikiran kita. Kita tidak mau terus-menerus emosi kita terganggu dan kita dipenuhi dengan kemarahan. Kita merasakan sakit, tersakiti terus. Di samping tadi karena saya ingin mentaati Tuhan. Kita sedang melepaskan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, yang mengganggu, yang masuk di hati kita. Kita ingin lepaskan. Tidak peduli yang kita ampuni setelah itu bertobat atau tidak, harapan kita dia bertobat. Tidak peduli apakah dia responnya baik, tapi harapan kita dia akhirnya meresponi dengan baik. Sebab ada kalanya kita habis mengampuni orang, orangnya tambah kurang ajar, orangnya tambah gak peduli, tambah mempermalukan kita. Itu bisa saja terjadi. Tetapi pengampunan adalah keputusan untuk melakukan yang baik, yang benar, itu tidak bergantung bagaimana reaksi mereka, tetapi bergantung pada diri kita sendiri. Karena aku ingin punya jiwa yang sehat dan aku mengasihi Tuhan. Sementara yang disebut rekonsiliasi adalah pemulihan hubungan, di mana kita memutuskan kembali mempercayai dan memperbaiki hubungan yang rusak. Rekonsiliasi itu sebuah tindakan. Kalau mengampuni kan keputusan yang terucap dengan mulut kita, lahir dari hati kita. Rekonsiliasi adalah tindakan untuk memperbaiki kerusakan hubungan yang terjadi karena kita tersakiti, karena kita tersinggung, karena kita diperlakukan tidak benar oleh orang lain. Kita coba memperbaiki hubungan yang rusak dan belajar kembali mempercayai dia. Apakah selalu berhasil? Tidak. Tidak selalu berhasil. Ada kalanya bahkan rekonsiliasi tidak bisa kita lakukan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Roma, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepada kamu, berdamailah dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Ada kalanya kita ingin rekonsiliasi, tetapi orang lain tidak mau. Ada banyak orang kan sudah mengampuni saudaranya, tetapi saudaranya nggak mau, tetap tidak mau ketemu. Apa yang dilakukan? Aku tetap mengampuni dia. Aku tidak mau sakit hati terus. Itu yang mesti dilakukan untuk alami kesembuhan dan pemulihan. Dan yang keempat, bagaimana kita menyembuhkan dan memulihkan keluarga kita yang beracun? Harus rendah hati dan menyadari kebutuhan untuk konseling dan mendapatkan support system, dukungan komunitas yang mendukung kita. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita lihat konteks dari perikop ini, itu bicara tentang orang sakit. Kalau orang sakit itu, kalau kamu sakit, panggil penatua. Penatua, hamba Tuhan. Untuk apa? Sampai ada ayat ini, saling mengaku dosa. Nah, kalau mengaku dosa, itu kan bagian dari proses konseling. Jadi cari penatua, cari hamba Tuhan atau konselor untuk menolong kita
mengalami penyembuhan dan pemulihan dalam Tuhan. Jangan gengsi atau jangan merasa kalau aku konseling, aku itu berarti gila. Kalau aku konseling itu berarti aku rusak. Tidak. Konseling itu bagian dari proses bertumbuh dengan sehat. Ada kalanya kita tidak bisa atasi apa yang terjadi dengan diri kita. Kita tidak bisa berdamai dengan hati kita. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita butuh orang lain yang diberi Tuhan kemampuan untuk bisa menolong kita, membuka wawasan yang lebih, mencari solusi yang dari Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan, konselor-konselor yang terlatih, yang berdedikasi, itu akan bisa menolong kita untuk bisa mengalami hal itu. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Saudara, coba perhatikan ini. Masalah apapun, kerusakan apapun dalam hubungan rumah tanggamu, di dalam Kristus selalu ada penyelesaian. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Artinya ada solusi yang terbaik. Komunitas rohani, keluarga, kalau keluarga tidak bisa jadi support system yang membuat kita bisa bertumbuh dengan baik, kita perlu bantuan. Bantuan yang sangat baik yang Tuhan siapkan adalah komunitas rohani. Saudara-saudara seiman atau gereja bisa menjadi support system yang baik kita mengalami proses penyembuhan dan pemulihan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, seringkali dalam banyak persekutuan tidak terjadi persekutuan. Di gereja tidak terjadi persekutuan. Hanya seperti orang datang ke konser. Orang menikmati sukacita, menikmati acaranya, tapi tidak mengalami hubungan, tidak merasakan punya dukungan dari komunitas yang membuat dia bisa berubah. Tetapi itu bukan alasan kita tidak menerapkan kebenaran firman Tuhan ini. Surat Yakobus ini bicara tentang komunitas rohani yang bisa menyembuhkan. Filipi bicara komunitas rohani di mana Kristus hadir itu bisa memulihkan. Kita butuh dukungan itu. Ya memang jadi lebih masalah tadi, sudah di rumah, tersakiti, terluka, ke gereja pengen dapat support system tapi juga tersakiti lagi. Nah, itu jadi masalah lagi itu memang. Tetapi hal-hal seperti itu selalu ada solusi pasti. Dan yang terakhir, kasih karunia dan kebenaran harus diterapkan secara seimbang. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, kehidupan Yesus itu mestinya nyata dalam rumah tangga. Hanya ada dua lembaga yang dibangun Tuhan. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, gereja. Yesus kepala gereja. Yesus juga kepala semua kepala keluarga. Jadi para suami, kepala keluarga itu, kepalanya itu adalah Yesus. Yesus itu punya otoritas atas semua kepala keluarga. Yesus, Sang Firman Allah, hadir di dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan itu ingin menyatu, hadir dalam kehidupan manusia, termasuk dalam rumah tangga kita. Keluarga yang mengalami kehadiran Kristus akan nyata dalam dua hal. Karena Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran, maka keluarga yang penuh kasih karunia itu akan mengalami kesembuhan dari akibat-akibat racun yang selama ini sudah merusak dan mencemari rumah tangganya. Dua yang menyembuhkan. Yang pertama, kasih karunia. Dalam kasih karunia, setiap anggota keluarga dikasihi tanpa syarat, diterima apa adanya, dan diampuni kesalahannya. Nah, kalau keluarga yang beracun, ini semuanya nggak ada tuh. Kasihnya bersyarat biasanya. Lalu
tuntutannya lebih besar. Setiap anak merasa tidak diterima dengan apa adanya. Ada tuntutan-tuntutan yang membuat mereka frustasi dan depresi. Kalau ada kesalahan, hanya dihakimi, tidak segera mendapatkan pengampunan. Baru setelah hidupnya hancur, tersiksa, mereka baru dimaafkan oleh keluarganya. Tetapi keluarga yang penuh kasih karunia, ada kasih tanpa syarat. Setiap orang diterima apa adanya. Kalau buat salah, diampuni kesalahannya. Walaupun tadi pasti ada aturannya, tetapi itu ada kepastian. Dan dalam kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Artinya apa? Keluarga yang sehat itu akan memiliki standar moral, perilaku, dan sikap yang bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Saudara menikah beda suku, akan punya nilai-nilai yang berbeda. Saudara punya pendidikan atau masa lalu yang berbeda dengan pasanganmu. Nilai-nilai hidupnya berbeda, standar moralnya berbeda, perilakunya berbeda. Apa yang bisa menyatukan? Yang menyatukan harus yang tidak pernah berubah dan hanya ada satu, yaitu pribadi Yesus. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Makanya firman Allah itulah yang akhirnya menjadi menjadikan kita punya nilai-nilai standar moral, perilaku, dan bersikap bagaimana. Itu harus jadi ukurannya. Ketika itu diterapkan secara seimbang, maka ketika setiap anggota keluarga sudah sembuh dari luka-lukanya karena tersakiti oleh keluarganya, dia akan mengalami proses pemulihan hari demi hari. Bapak Ibu bisa baca sama-sama di tempat masing-masing ya, Ibrani 12 ayat 15. Setelah itu saya beri kesempatan bagi yang ingin bertanya. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Penuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Allah, apapun yang terjadi, tetap kasih karunia Allah lah yang kita praktekkan, yang kita yakini, yang kita harapkan. Maka semua masalah akan selesai. Kalau kita justru ketika ada masalah, kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, hati kita akan tumbuh akar yang pahit. Kalau tumbuh akar yang pahit, di keluarga kita akan rusuh, ada konflik, ada banyak kegaduhan, dan satu sama lain akan mencemarkan sesama anggota keluarga.